Film ini menceritakan sebuah komplotan elit polisi yang korup dan terlibat penyelundupan obat-obatan terlarang. Biar lebih paham tentang film ini, saya perkenalkan dulu tokoh-tokohnya. Ketua polisi korup bernama Lee Sin-woo, bawahannya yang pecandu adalah Park Yong-woo, sedangkan anak buahnya ada yang bernama Ji Chol-ho, Park Go-jong, dan Go Jung-sa. Namun ada 3 orang sosok polisi baik yang memiliki bukti kuat keterlibatan mereka di dalam kasus bahaya tersebut. Mereka adalah Kang Ian, Min Ji-ah, istri dari Kang Ian, dan manajer Yo, teman dekat Kang Ian. Terlihat sebuah operasi pengepungan oleh sekelompok pasukan khusus dari kepolisian. Mereka tengah menyergap sebuah gerbong narkoba, dan sementara yang menjadi tersangka utama adalah temannya manajer Yo. Namun Kang Ian tidak percaya hal itu. Untuk membuktikan bahwa manajer Yo tidak bersalah, Kang Ian mengajaknya bertemu. Dan manajer Yo memberikan bukti kuat berupa flash disk berisi video keterlibatan elit polisi tersebut kepada Kang Ian. Namun, para petinggi polisi itu berhasil mengetahuinya. Para komplotan polisi itu menyiksa manajer Yo. Bukan hanya itu saja, tetapi istrinya Kang Ian, Min Ji-ah, juga ditangkap mereka. Salah satu petinggi polisi itu memancing Kang Ian masuk ke dalam jebakan. Mereka menculik istrinya Kang Ian di sebuah gedung tua. Kang Ian tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkan istrinya. Kang Ian pun datang ke tempat itu. Naasnya, polisi jahat itu sudah menyiapkan rencana jahat bagi mereka. Kang Ian dipukuli dan dibius oleh obat yang mematikan. Kemudian, bos pecandu Yong-woo berhasil menemukan bukti video dalam flash disk tentang keterlibatan mereka. Lalu kemudian mereka membakarnya untuk menghilangkan bukti kunci. Setelah puas dengan berakhirnya ancaman bagi bos pecandu tersebut, dia menyuruh anak buahnya melakukan adegan palsu bahwa Kang Ian membunuh istri dan temannya. Lalu kemudian ia bunuh diri agar terlihat bahwa ketiganya yang bersalah dan akan menjadi kambing hitam sesungguhnya. Para anak buahnya segera melaksanakan perintah dari bos pecandu Yong-woo. Kang Ian, yang dalam kondisi pengaruh obat-obatan terlarang, tidak bisa melawan sedikit pun. Anak buah bos pecandu Yong-woo membuat tangan Kang Ian memegang senjata, lalu kemudian menodongkan senjata itu kepada kepala istrinya. Namun dengan sekuat tenaga, Kang Ian berhasil mengubah arah tembakannya sehingga tidak mengenai kepala istrinya tersebut. Anak buah bos Park yang kesal menambahkan dosis obat tersebut dan menyuntikannya ke leher Kang Ian, sehingga Kang Ian semakin tidak sadar. Namun sebuah keajaiban terjadi tepat pukul 12 malam. Tiba-tiba roh Kang Ian masuk ke tubuh salah satu orang di tempat itu. Tanpa sadar, Kang Ian masuk ke tubuh salah satu anak buah di sana, yaitu Ji Chol-ho. Dan kemudian dia melakukan perlawanan. Secepat kilat, ruh Kang Ian menyelamatkan istrinya Min Ji-ah keluar dari gedung tersebut. Namun ternyata istrinya justru menembaknya. Kang Ian bingung kenapa istrinya menembaknya. Namun setelah ia melihat kepada kaca mobil, ia menemukan jawabannya. Ternyata itu adalah tubuh orang lain, yaitu Ji Chol-ho. Ruh Kang Ian mengalami perjalanan spiritual. Ruhnya masuk ke tubuh orang lain. Ruh Kang Ian mengalami sebuah kejadian aneh dan ajaib. Ruhnya bisa berpindah tubuh. Namun ada beberapa syarat penting di mana ruhnya bisa melakukan perpindahan. Perpindahan itu
hanya terjadi pada jam 12 malam atau jam 12 siang. Ruh Kang Ian itu akan mengalami perpindahan kepada tubuh secara acak, hanya saja kepada orang-orang yang ada di gedung pada malam itu. Dalam kebingungannya, Kang Ian pun masuk kembali ke gedung tua itu. Min Ji-ah belum sempat menyelamatkan tubuh suaminya, lalu dibawa kabur oleh manajer Jo dari tempat itu. Ruh Kang Ian yang masuk di tubuh Ji Chol-ho melihat tubuhnya tergeletak ditinggalkan. Lalu, ia membawanya kabur. Sayang sekali, Ji Chol-ho yang saat itu terkena tembakan, tubuhnya sangat lemah. Kemudian Ji Chol-ho mengalami sebuah kecelakaan. Karena sudah terlalu lama berada di tubuh Ji Chol-ho, Kang Ian sedikit demi sedikit mengalami hilang ingatan. Kang Ian hanya memiliki sedikit ingatan samar-samar tentang masa lalunya. Kang Ian lupa bagaimana dan di mana tubuh aslinya. Beruntung saja, Kang Ian ditolong oleh salah seorang pemulung bernama Paman Jeong. Pasca dibawa ke rumah sakit, Kang Ian kemudian siuman. Setelah mendapatkan perawatan, polisi lalu lintas mengatakan bahwa mobilnya diamankan di salah satu tempat rongsokan mobil bekas. Namun karena Kang Ian takut akan diamankan oleh polisi, dia langsung melarikan diri dan bergegas menuju rumah apartemen milik tubuh Ji Chol-ho. Namun anehnya, bagaimanapun Kang Ian mengingat masa lalunya, dia tidak mengingat apapun tentang bagaimana tubuh aslinya. Karena ia terlalu lama di tubuh Ji Chol-ho. Meskipun ruh Kang Ian tidak bisa mengingat apapun yang terjadi, dia berusaha mencari informasi dan cara apapun untuk bisa kembali pada tubuh aslinya dengan memanfaatkan proses perpindahan tubuh tersebut. Tepat waktu menunjukkan jam 12 siang, tiba-tiba ruh Kang Ian kembali berpindah tubuh. Dan kini menjadi seorang bapak-bapak tua bernama Lee Sin-woo. Dia adalah seorang ketua dari salah satu elit polisi. Dalam ketakutannya, ia kabur dari tempat itu. Namun ketika di luar, ia melihat Ji Chol-ho keluar dari gedung. Namun tidak lama dia keluar dari gedung, dia ditabrak oleh sebuah mobil, lalu dibawa masuk oleh anak buah bos pecandu Yong-woo. Rupanya Ji Chol-ho ditangkap untuk diinterogasi dengan keterlibatannya menyembunyikan Kang Ian. Kang Ian yang berada di tubuh ketua Lee ini mencari ingatannya kembali dengan datang ke lokasi awal kecelakaan malam itu. Sungguh kebetulan, Kang Ian bertemu dengan paman pemulung yang menolongnya. Dia mencari petunjuk dari paman pemulung tersebut tentang kronologi kejadian pada malam itu. Belum sempat ia mendapatkan informasi lengkap darinya, dia kehabisan waktu karena waktu menunjukkan sudah pukul 12 malam. Tiba-tiba ruh Kang Ian kembali berpindah tubuh. Tubuh Pak Lee Sin-woo kembali normal seperti sedia kala. Bahkan dalam kondisi yang kebingungan dengan apa yang terjadi padanya. Karena Lee Sin-woo tidak mengingat apapun selama dirasuki oleh ruh Kang Ian. Ruh Kang Ian itu masuk ke tubuh bos polisi korup bernama Pak Yong-woo. Dia tengah menyiksa bawahnya Ji Chol-ho dan menanyakan kemana tubuh Kang Ian disembunyikan. Untuk menemukan ingatannya kembali, Kang Ian menggunakan tubuh bos polisi tersebut. Ia datang ke tempat sebuah rongsokan mobil untuk mencari informasi tentang dirinya, karena hanya mobil itulah satu-satunya petunjuk yang ia tinggalkan pada malam itu. Di dalam mobil ia menemukan sebuah foto perempuan yang selalu muncul dalam ingatannya samar-samar. Padahal perempuan itu adalah istrinya sendiri, namun ia tidak mengingatnya sama sekali. Di dalam foto itu, Kang Ian mendapatkan sebuah petunjuk di mana ia melihat sebuah gereja dan kemudian pun ia datang ke sana.
untuk memastikan informasi tersebut. Setelah mengikuti ritual doa di gereja tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita menghampirinya. 강팀장 어디 있어? 움직이지 마. Tampaknya itu adalah Min Ji-ah, namun dia justru sangat marah melihat tubuh bos polisi korup yang telah menyiksa suaminya. 사진 있는데 그 코란도 차 안에서 내가 그쪽을 아는 것 같은. 그 사람 어디 있는지. Terjadilah perkelahian antara keduanya. Kondisinya yang terdesak, perempuan itu pun kabur. Karena tidak mendapatkan informasi dari Min Ji-ah, Kang Ian bertanya pada Go Jung-sa tentang rumah Min Ji-ah. Bawahnya mengatakan alamat apartemen dari Min Ji-ah tersebut. Tepat sebelum masa perpindahannya, dia melihat mayat anak buahnya yang digantung. Ternyata itu adalah Ji Chol-ho yang telah menyelamatkan tubuh Kang Ian malam itu. 야, 나 누구랑 이야기하니? Perpindahannya kali ini, ia masuk ke tubuh seorang pria bernama Manajer Yo yang sedang bersembunyi di sebuah pabrik. Kang Ian yang masih penasaran dengan Min Ji-ah, dia bergegas menuju apartemen miliknya. Di rumah itu, dia mendapatkan informasi yang sangat penting, di mana dia menemukan foto besar dengan Min Ji-ah dan dia sadar bahwa Min Ji-ah adalah istrinya. Dia juga menemukan identitas aslinya. Bahkan, dia menemukan kartu tanda pengenal dirinya dan beberapa foto yang menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah dirasukinya itu adalah orang yang mengenal Kang Ian. Tiba-tiba datang Min Ji-ah ke rumah untuk mengambil sebuah barang. Tidak berlangsung lama, datanglah Go Jung-sa dan Gendut Pak, suruhan bos pecandu Yang Wo, yang ingin membawa Min Ji-ah secara paksa. Kang Ian segera menolongnya, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Keadaan tidak berimbang. Kang Ian dan Min Ji-ah terdesak karena hampir kalah. Min Ji-ah berusaha menyelamatkan diri, namun ternyata ditahan oleh Go Jung-sa dan tidak bisa keluar. Sementara itu, pertarungan sengit juga terjadi di antara Min Ji-ah dan Go Jung-sa, dan Min Ji-ah tidak bisa dikalahkan dengan begitu saja. Kondisi terdesak, mereka berusaha kabur dan terjadilah aksi saling kejar-kejaran. Dengan aksi heroiknya, mereka berhasil kabur. Namun ternyata mereka terjebak di kemacetan, lalu dikejar oleh polisi. Melihat kondisi yang tidak aman tersebut, Min Ji-ah lalu kabur terpisah dari kejaran polisi. Sementara itu, Kang Ian menemui paman pemulung yang menolongnya dan menanyakan rekaman black box mobil yang dikendarainya malam itu. Namun ternyata paman pemulung sudah menjualnya ke tukang servis. Kang Ian membutuhkan rekaman tersebut. Kang Ian mencari kartu memori rekaman dari mobil yang dikendarainya malam itu dan berhasil menemukan petunjuk yang sangat penting. Naasnya keberadaannya diketahui oleh komplotan polisi korup yang mencarinya. Mereka berdua tengah dikejar oleh anak buah bos pecandu Yang Wo. Mereka mencoba kabur dari para penjahat itu,
Namun nasib tidak beruntung bagi paman pemulung. Dia tertangkap dan dilukai oleh penjahat tersebut. Ketika Kang Ian mencoba menolongnya, waktu menunjukkan tepat jam 12 malam dan secara otomatis tubuhnya pun beralih kembali. 미쳤어? 죄송합니다. Kang Ian kini beralih tubuh menjadi Gojungsa. Sementara itu, manajer Yo dan paman pemulung berhasil ditangkap oleh para penjahat tersebut. Ternyata Gojungsa dan gendut Pak ini sedang membuntuti Min Ji-ah. Menyadari posisi Min Ji-ah dalam bahaya, ia segera mengalihkan perhatian si jahat itu. Si gendut Pak menjadi curiga dengan keanehan temannya. Lalu terjadilah perkelahian antara kedua orang jahat tersebut. Sampai-sampai mobilnya menghantam sebuah truk di pinggir jalan. Beralih pada kondisi paman pemulung dan manajer Yo. Mereka sedang mengalami penyiksaan dari bos pecandu Yongwo. Bos pecandu itu sedang bertanya tentang Kang Ian kepada manajer Yo. Kemudian Gojungsa datang. Dan bos itu sangat marah karena ia datang dengan tangan kosong lalu menamparnya. Paman pemulung dianggap tidak penting oleh bos pecandu tersebut, lalu diperintahkan untuk dieksekusi. Roh Kang Ian menggunakan kesempatan ini untuk menolong paman pemulung untuk kabur dari tempat itu. Di lain hal, polisi pecandu tersebut menginterogasi manajer Yo tentang keberadaan Kang Ian. Namun dengan penuh keteguhan, manajer Yo tidak memberitahu lokasi Kang Ian tersebut. Tidak berselang lama, ada bawahannya yang menelpon dan memberikan informasi tentang lokasi perusahaan manajer Yo. Dia berspekulasi bahwa Kang Ian ada di perusahaan tersebut. Melihat jawaban tersirat dari wajah manajer Yo, bos polisi pecandu itu merasa puas, lalu kemudian mengeksekusi manajer Yo. Sementara itu, Kang Ian bersama paman pemulung kembali melihat rekaman dashboard. Dan dia menemukan sebuah informasi tentang lokasi terakhir tubuh Kang Ian di video itu. Kang Ian dan paman pemulung bergerak ke lokasi tersebut. Mereka menemukan sebuah pabrik. Kang Ian mencoba bertanya pada orang-orang di sana, namun diabaikan. Akhirnya, ruh Kang Ian menemukan jasad aslinya yang sedang terbaring koma di sana. Namun hal ajaib terjadi setelah ia memegang tubuhnya. Ia kembali mengingat semua yang terjadi kepadanya. 모니터 잡히는 거. 실장님? 대기에 이거 뭔가 느낌이 안 좋은데. 장난들이에요. Para polisi korup itu sudah mengetahui keberadaan Kang Ian. Mereka mengirim anak buahnya ke tempat tersebut. Kang Ian menemukan sebuah flashdisk bukti kunci kejahatan polisi korup di sebuah laci. Dan kemudian menyerahkan flashdisk itu kepada paman pemulung. Dan ia meminta tolong untuk mengamankan tubuh asli Kang Ian tersebut. Sementara itu, Kang Ian yang sedang berada di tubuh Gojungsa saat ini akan melawan para penjahat tersebut. Terlihat juga Min Ji-ah yang datang ke pabrik tersebut untuk menyelamatkan suaminya. Dan terjadilah adu tembak yang sangat dramatis. Kang Ian dan Min Ji-ah melawan seluruh pasukan yang dikirim oleh bos polisi Park tersebut. Min Ji-ah yang tidak tahu bahwa Kang Ian merasuki Gojungsa, kemudian menembaknya dengan tepat sasaran hingga Kang Ian terluka dan kemudian berhasil ditangkap oleh anak buah bos pecandu Yongwo. Min Ji-ah senang karena ketua polisi juga datang ke lokasi itu. Namun ternyata Min Ji-ah dan Kang Ian tertipu dengan ketua polisi. Padahal ketua polisi Lee adalah komplotan polisi korup, sehingga keduanya berhasil ditangkap oleh komplotan tersebut. Namun sungguh beruntung, paman pemulung berhasil menyelamatkan tubuh asli Kang Ian dan berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil. 유대리 잡았고 Terlihat beberapa perdebatan ketua Lee dan bos pecandu Yongwo karena gagal membawa Kang Ian.
kecuali yang marah sampai menendang si bos tersebut. Namun itu membuat bos pecandu Yongwo marah, lalu menembaknya tanpa ampun. 지가 제일 처먹으면서 Sementara itu, bos pecandu Yongwo ternyata menyingkirkan mayat Yojung bersama kedua anak buahnya yaitu Gojungsa dan Genhut Pak di dalam satu mobil yang tengah meluncur ke dalam sebuah danau. Dia segera sadar dan membangunkan Genhut Pak karena yakin akan berpindah tubuh kepadanya agar ia selamat dari kematian itu. Mobil terjun ke dasar danau dan Kang Ian berusaha menyelamatkan si Genhut Pak tersebut dari kematian. Tampak Kang Ian hampir kehabisan waktu dan Gojungsa pun tidak selamat di dasar danau tersebut. Cerita beralih pada bos pecandu Yongwo yang tengah bertemu dengan kliennya. Mereka sedang melakukan negosiasi kesepakatan untuk penjualan obat-obatan terlarang dan hampir menghadapi kesuksesan. Tiba-tiba si Genhut Pak datang dan ternyata Kang Ian berada di tubuh si Pak tersebut. Dia datang untuk mengacaukan kesepakatan itu dan menyelamatkan Min Ji-ah. Mendengar suara tembakan yang terdengar di salah satu ruangan tersebut, para klien pun menjadi panik dan kesepakatan menjadi batal. Bos pecandu itu menjadi sangat amat marah dan kemudian menghabisi seluruh orang-orang di sana. Sementara itu Kang Ian terus menghabisi satu persatu orang yang ada di sana. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Kang Ian dengan komplotan jahat itu. Kang Ian terdesak dengan kehabisan peluru dan kemudian terpaksa menggunakan tangan kosong untuk melawan jenderal-jenderal bawahan bos pecandu Yongwo. Kang Ian datang dengan membabi buta tanpa ada yang bisa mengalahkannya. Namun ternyata bos pecandu Yongwo itu tahu bahwa yang ada di tubuh si Genhut Pak adalah ruh Kang Ian. Si bos pecandu jahat itu mengancam Kang Ian akan membunuh istrinya jika tidak menyerah. Tidak ada pilihan lain, Kang Ian pun menyerah. Namun ternyata si bos polisi pecandu tersebut hanya menipunya dan tetap menembak istrinya. 몰라 어렵다. Kang Ian pun melakukan perlawanan meskipun ia terkena tembakan beberapa kali. Kang Ian sudah tidak berdaya lagi. Kemudian sangat dramatis. Bos polisi Yongwo itu akan mengeksekusi Kang Ian. Tiba-tiba bos polisi Yongwo ditembak oleh Min Ji-ah dan bos jahat itu pun tumbang.
Dan terjadilah perpisahan yang menyedihkan antara Min Ji-ah dan Kang Ian yang keluar dari tubuh si gendut Park. Di akhir kisah diperlihatkan bahwa Kang Ian berhasil selamat kembali ke tubuh aslinya dan cerita berakhir bahagia.